Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pengurus Masjid Al-Ansar, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Ansar yang Allah muliakan. Membuka majelis subuh ini sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya rabbil alamin, atas semua nikmat yang Allah berikan. Allah izinkan kita hadir di masjid mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah beri izin kita dapat melaksanakan salat fardu subuh berjamaah di hari pertama subuh awal di 1 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah beri kita waktu, usia dalam keadaan sehat walafiat dan kemudahan dalam berbuat baik, berbuat ibadah dan membenahi diri kita untuk semakin takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sembari ta'lim kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Kita wali baca surat Al-Fatihah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita bertawassul dan mengambil barakah. Kita hadiahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga, bila khusus untuk kedua orang tua kita, ayah ibu kita, kakek nenek dan keluarga kita, serta pasangan yang mendahulu kita, orang-orang yang berwakaf untuk masjid kita yang telah wafat, guru-guru kita, bila khusus kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan mereka diampuni, dirahmati dan dinyaman tenteramkan alam barzakh mereka. Allah beri kita ilmu manfaat dunia akhirat dan sehat walafiat. Ala hazihi niyyah wa alakutin salihah wa ila hadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, izin kami mengisi ta'lim subuh ini. Sedianya adalah guru kita Syekh Dr. Muhammad Yusuf, tapi karena beliau berhalangan, mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada beliau dan dimudahkan serta dapat kembali memberikan ilmu kebaikan untuk majelis kita. Amin ya rabbil alamin. Kami Muhammad Zaki, saya sepupu dengan Ustadz Abdul Latif dan Ustadz Yusuf, dan kami di Fakultas Syariah di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Subuh ini kami akan membacakan kitab kita, karena kitab Al-Asma'ul Husna sudah khatam. Sedianya saya hanya membacakan kitab itu juga.
Kesempatan ini kita isi dengan kitab Sayrus Salikin jilid 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah. Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah, ulama besar, salah satu tokoh besar Tariqah Al-Jazili yang cukup banyak pengikutnya di dunia. Dia guru kedua, gurunya dari Imam Ibnu Athaillah pengarang kitab Hikam. Ini gurunya. Guru ini murid dari pendiri Tariqah Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili. Dia berkata, ahwalul abdi arba'atun la khamisalaha an-ni'matu wal baliyatu wat ta'atu wal ma'siyatu fa in kunta bin ni'mah fa muqtadal haqqi minka asyukru wa in kunta bil baliyah fa muqtadal haqqi minka as-sabru wa in kunta fi ta'ati fa muqtadal haqqi minka syuhudil minnah alaika wa in kunta fil ma'siyah fa muqtadal haqqi minka wujudul istighfar. Hamba Allah itu, kata beliau, pasti mengalami 4 hal dalam setiap lika-liku hidupnya. Tak ada yang kelima. Setiap kita insan ini di dunia mengalami 4 keadaan. Tak ada keadaan yang kelima. Cukup 4. Yang pertama, ada kalanya engkau tertimpa bala musibah, ada kalanya engkau mendapat nikmat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkena masalah atau ditimpa musibah atau bala. Yang ketiga, ada kalanya engkau taat, berbuat baik dalam hidup. Dan yang keempat, kalanya engkau maksiat. Setiap kita mengalami senang, ada kalanya sukses, berhasil, yang diinginkan diperoleh. Yang kedua, setiap kita pasti mengalami masalah, kesulitan, tidak sesuai yang diinginkan, gagal, sakit, dan seterusnya. Yang ketiga, ada kalanya kita buat baik, lagi semangat ibadah, mudah hati untuk membantu orang, omongan kita bisa lembut, dan sangat dekat dengan Allah. Yang keempat, ada kalanya iman turun, maksiat, kasar, zalim, malas sembahyang, malas ngaji, ingin bawaannya itu yang negatif-negatif saja. Ini 4. Maka jika engkau dalam keadaan memperoleh nikmat dari Allah, hidup senang, mudah, sukses, semua yang diinginkan, direncanakan tercapai, maka yang dituntut dari Allah kepadamu adalah bersyukur. Bersyukur atas semua kemudahan yang diperoleh dalam hidup. Maka kita ingat Allah berfirman, uzkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu.
bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Ulama itu menerjemahkan syukur itu sarful abdi ala man an'amahullah lima khuliqa lahu. Syukur itu adalah ketika hamba menggunakan apa yang dititipkan Allah sesuai dengan peruntukannya, menggunakan apa yang Allah beri sesuai dengan kegunaan yang semestinya. Allah beri kita sehat, sebetulnya untuk apa? Apakah hanya untuk aktivitas dunia atau dilibatkan juga untuk kepentingan kebaikan? Maaf, sehat kita ini lazimnya digunakan kepada hal-hal yang kurang baik. Begitu sudah kena asam urat, kolesterol, baru nak sembahyang tarawih sehingga susah pergerakan. Apalagi sudah terkapar di rumah sakit, muda baru mulai berpikir, aku nak bernazar ke Al-Ansar, aku nak hadir jamaah kalau lagi ada masalah. Tapi waktu nikmat senang, mobil bagus tuh banyak parkir di mana? Apa di Jamtos, apa di Masjid Al-Ansar? Itulah beratnya. Nikmat Allah minta kalau dapat nikmat kemana arahnya? Bersyukur. Gunakan sesuai dengan apa yang dituntut oleh nikmat itu. Lagi menjabat, lagi kuat, lagi punya pengaruh, gunakan pada tempat yang sesuai. Kalau tidak, maka itu mengundang Allah akan cabut nikmat. Kata Imam Ibn Athaillah, malam yashkurin ni'am, siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah dan pada manusia, maka dia tengah mengundang, faqad ta'arrada bizawaliha, mengundang kehilangan nikmat. Kalau tak bisa bersyukur berterima kasih, maka sebetulnya dia mancing kehilangan nikmat itu. Bersyukur ini ingat siapa yang beri, kemudian merawat semestinya. Maaf, ada yang hobi makan PMP dah. Kalau makan PMP terus menerus tapi tidak diperhatikan kesehatan gigi kita, maka jebol 1 bulan. Hantam terus PMP dengan cuko, pagi makan, siang makan, malam makan. Tak dirawat, kurang gosok gigi, maka tunggulah minggu bergeser minggu, ujung-ujungnya 2 bulan mulai ke dokter gigi karena kurang perawatan. Punya motor begitu juga, pakai kemana-kemana, sana sini dipakai terus, tak pernah direparasi di bengkel, diperbaiki di servis, maka tunggu turun mesin. Itu. Jadi apa? Nikmat mesti disyukuri dan dirawat sesuai dengan peruntukan. Jadi nikmat itu menuntut kita bersyukur. Kata Imam Ibn Athaillah, wa man syakaraha qayyadaha biiqaliha. Kalau mensyukuri nikmat, maka dia tengah mengikat nikmat itu sekencang-kencangnya. Jadi kalau mau tetap bertahan nikmat itu, maka syukurilah, insya Allah langgeng. Zaman Nabi Musa kan ada kisah orang miskin suami istri melarat. Satu waktu datang kepada Nabi Musa, tolong doakan Musa kami ini berubah nasib, agar lebih baik hidup kami, kefakiran ini hilang dari kehidupan kami. Jadikanlah kami orang kaya, biar kami bisa berbuat baik. Kata Nabi Musa, jangan.
Banyak yang gagal kalau sudah kaya. Biarlah seadanya begini, yang penting ingat Allah. Tapi desak juga dengan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa, doakanlah. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, dan bulan. Akhirnya suami istri pun berubah nasib jadi orang kaya. Orang dia tadi minta tak lama-lama dengan Nabi Musa, minta setengah tahun setengah tahun ya, iya. Setelah itu balik ke asal, tak apa-apalah katanya, yang penting nyicip pernah jadi orang kaya. Akhirnya dalam waktu berjalan, bulan demi bulan, waktu pun sudah mepet. Suami istri ini royal nian dengan berinfak sedekah, ya. Jadi dia berbagi harta itu, bukan dijadikannya sebagai kebanggaan, kesombongan, tapi dia share, bersedekah, buat baik, buat banyak kebaikan dengan orang lain. Masuklah pekan terakhir 6 bulan. Ini genting karena sebentar lagi akan miskin sesuai dengan perjanjian. Apa yang terjadi? Makin semangat dia sedekah. Tepatlah pada hari terakhir, nampaknya tak ada tanda-tanda miskin. Maka kata istri, ini kayaknya salah nih bang, katanya. Kita ini jatahnya nih hari terakhir, tapi tanda-tanda susah tak ada. Maka si suami pun bingung. Kayaknya memang hilap kemarin Nabi Musa ini mendoakan. Lewatlah hari itu, dia pun masih tetap kaya raya. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Musa, dan kemudian mereka tanyakan kembali, wahai Nabi, kami ini sudah lewat tanggal kadaluarsa kayanya, tapi kenapa belum juga miskin? Kemarin khilaf ya, doakan kami. Kata Nabi Musa, tidak, pas 6 bulan jatahnya. Ada yang keliru juga nih. Maka Nabi Musa bilang, kamu selama kaya ini kemana saja, ngapa-ngapain saja? Diceritakannya lah, bahwa kita memanfaatkan kekayaannya sebanyak-banyaknya, mumpung kaya kami gunakan untuk kebaikan. Akhirnya kata Nabi Musa, inilah yang bikin hal nih. Kalaulah kemarin itu waktu kaya petantang petenteng, sampai waktunya selesai, cabut SK mutasi itu terjadi. Tapi karena baik, ternyata promosi dia. Itu ya. Jadi kalau di sini ada yang ingin dipromosikan, jagalah tuh. Tapi kalau ingin dimutasi, cukuplah. Ya, mudah-mudahan Allah tambah beri nikmat. Itu syukur. Yang kedua, manusia itu pasti mengalami kesusahan, mengalami musibah. Syukur tadi jalan untuk mengamankan nikmat. Sekarang hidup kita pasti mengalami juga masalah. Tak ada orang yang rata-rata lempang, hidupnya nyaman. Dari kecil sampai ketua aman-aman saja, tak ada. Pasti ada masalah. Yang nampaknya tak ada masalah pun bisa cari masalah. Ada orang di sini yang sudah mapan, mobilnya itu tak pernah kita naiki. Ada? Ya? Abang pernah naik Mercy tak? Mercy. Sebagian orang ada yang dari bayi sudah masuk Mercy. Itu. Sementara sebagian lain tak pernah nyentuh pun tak tahu. Saya sekali naik Mercy, memang beda Pak. Beda. Tak ada goyang. Entahlah kalau ke bawah jalan Sabak, minta maaf. Berlubang-lubang pun masih di dalam tuh tetap enak. Oh mantap, patutlah ini. Harga tak bisa ditipu. Ya. Dia punya spare partner. Dia bisa sesuaikan kondisi jalan. Kalau punya kita gawat memang. Kalau yang 8 bulan ngandung bisa melahirkan, ya kan? Itu memang. Jadi apa tadi? Ketika mendapat musibah, masalah, sulit, gagal dan sebagainya, maka engkau diminta Allah untuk bersabar. Jadi tuntutan masalah itu adalah sabar.
mendapat kesusahan bisa bikin jauh dari Allah, bisa bikin dekat kepada Allah, mengalami masalah. Kalau saya pribadi, masalah itu membantu dekat kepada Allah. Kalau lagi senang Pak, sholat malam itu bisa jarang-jarang. Spring bed 2 lapis, AC-nya 4 PK, makan enak, itu biasanya agak lupa sembahyang. Zikir pun singkat. Tengok orang-orang kaya, zikirnya singkat kan? Ini Al-Ansarnya agak lama, saya curiga bukan orang kaya. Ya kan? Dari segi ngangkat tangan doa itu ketahuan status ekonomi. Bapak lihatlah. Semakin sulit, agak tinggi dia naiknya. Tapi kalau sudah mapan, turun. Apalagi kalau wa imam panjang nian doa ya. Makin turun sampai ke lutut. Nanti begitu ada kamera naik lagi. Mantap. Jauh kamera turun lagi. Ada yang menempel di hidung. Yang menempel di hidung ini tak ada kitabnya. Saya bingung juga. Ini mungkin nak menegur wa imam lamonian. Jadi wa imam minta maaf kalau di masjid lain tuh mungkin kepanjangan ya. Tadi pas. Kami sering ingatkan kalau kita pas memimpin, pilih saja doa. Ya cukuplah kira-kira 4 atau maksimal 7. Nanti ditukar di waktu salat yang lain. Jangan seluruh doa yang kita punya 20 itu turunkan. Jangan. Itu ada yang ngedumel di belakang tuh lah. Mau piyamat. Itu kan tuh. Jadi digilir saja. Misalnya ada 20 koleksi doa. Maka subuh pakai 3 atau 5. Subuh ini memang spesial. Yang hadir dalam subuh ini memang yang lulus sensor ya. Jadi kalau dia surahnya lebih panjang itu tak masalah. Memang subuh itu waktu untuk sholat lebih lama. Memang kelasnya beda ya. Ini kelas atas. Tapi kalau kelas yang zuhur apalagi maghrib mesti praktis. Singkat. Itu sabar. Sabar ini adalah bertahan di tempat ridha Allah dalam situasi yang tidak nyaman. Tetap dalam posisi taat kepada Allah dalam situasi yang tidak nyaman. Sabar itu 3. Yang pertama sabar atas musibah, gagal, sakit, tidak nyaman, berat. Itu sabar kelas bawah. Kata Sayyidina Ali, ini pahalanya 300 derajat. Antar derajat itu jaraknya bumi langit. 300 derajat orang yang sabar menghadapi musibah, bala, gagal, sakit, susah. Yang kedua, sabar yang di atasnya sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini hadir subuh nih, ini sabar luar biasa. Yang paling enak tuh balik ke rumah, lanjutkan tidur ronde kedua, itu pilihan. Tapi milih subuh ke Masjid Al-Ansar ini namanya sabar menjalankan ketaatan. Berat, bangun subuh, dah sahur, ibadah. Ya Allah, banyaknya lagi hal. Tapi yakinlah, kita cuman beramal sekali ini lah Pak. Lewat hari ini tak akan lagi terulang. Besok itu lain lagi harinya. Dan di sini sajalah kita beramal. Setelah kita wafat, pengumuman Al-Ansar subuh-subuh tak biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada sesuatu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat Surinam binti Iyam 69 tahun. Itu kan. Itu akan terjadi bagi kita semuanya. Yang kawasan Al-Ansar pasti dipanggil oleh Mudim Al-Ansar di seru begini. Tapi kawasan kami yang masjid lain lah.
Kecuali kalau meninggalnya di luar negeri, di negara asing, non-muslim lagi tak ada panggilan itu. Maka kala itu tak ada lagi amal, tak ada lagi sholat subuh, tak ada zikir lagi, tak ada pahala, tak ada lagi yang capek kata kita itu, tak ada lagi. Selesai sudah. Tinggal panen masalah ataupun nikmat. Nah, di alam baka, di alam barzah, kita tinggal menerima paket transferan dari orang lain. Kalau yang dari kita cuma 3. Iza matal insan inqata amaluh illa min salas. Yang dari kita. Sedekah jariyah, wakaf, itu dari kita. Pernah mungkin nyumbang mesin jet pump, dipakai oleh Al-Ansar, itu terus investasinya. Kita di alam barzah nunggu laporan pengiriman masuk rekening pahala. Kering terus masuk begitu. Yang kedua dari waladun salih, anak yang baik. Anak kandung, anak angkat, seluruh orang-orang yang menjadi anak pendidikan kita pun juga itu masuk ke kita. Apa amal kita kepada anak? Itulah tadi yang sering disampaikan oleh penceramah. Anak kita itu amal kita. Ya kan Pak? Mau bisa kita, kira-kira anak itu ada tak kalau kita menikah, kita diamin aja bini kita tuh? Tentu ada amal. Amal itulah ikhtiar tuh. Nah itu. Dan terakhir, ya tadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa saja yang positif, terlebih-lebih ilmu terkait taat kepada Allah yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Ibu-ibu ngajari orang menjahit, ngajari orang bikin masakan yang lebih baik, lebih bagus, manfaat dan sebagainya, manfaat apapun juga, bengkel dan sebagainya. Kalau orang itu terus nanti melanjutkan, maka kita terima manfaat. Itu yang dari kita. Sementara dari orang lain bisa lewat doa, bisa lewat dari hadiah. Ya, ini doa-doa kaum muslimin ya. Wa ala ibadillahi shalihin, wa ala ibadikas shalihin, termasuk juga doa kita kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kalau dari anak itu dikirimnya paketnya itu spesial. Kalau yang doa jamaah ini kirimnya paket massal. Bapak paham ya, kalau kita ada pemberian massal semua dapat nasi kotak yang sama, senang hati. Tapi kalau ada yang pakai kado bungkus tuh dari anak kita untuk kita, itu luar biasa. Maka dalam kitab-kitab terkait diantara Imam Al-Qurtubi At-Tazkirah, orang yang spesial dikirimi oleh sanak pembili keluarga teman yang ingat sama dia, itu bangga dia tunjukkan sama teman nih, lihat aku dapat kiriman, tertulis spesial namanya Abdul Wahab bin Arman, tertulis, senang dia. Tapi ada yang dapat pos massal saja, siapa bagi galo-galo dapat katanya, itu memang senang tapi agak kecil hati ya, dapat paket massal. Kurmanya kurma semua dapat, tapi kurma standar 50.000. Ada yang pakai bingkisan, ini kurma Raja Saudi katanya, itu baru ditunjukkan. Maka kita berharap anak-anak kita ingatlah sama ayah mak, ya kan. Ada 2 ruko yang di jalan jalan utama nih, jalan Patimura ya. Ya tuh, ada Pati Parbo, 2 pintu ruko tuh. Ditinggalkan anak yang diwariskan 2 pintu ruko tuh, ingatlah sama ayah mak, ya kan. Mudah-mudahan. Kalau nenek saya, dia harta itu dibagi tapi jatah 1 spesial dititipinya. Yang ini jangan ganggu ya katanya. Ini khusus untuk sedekah tahlil aku. Sewa ruko ini separuhnya untuk yang ngelola, ngurusin, separuhnya untuk ngurusi itu, untuk keperluan aku. Bulan Ramadan kah, ada tahlilan, tidak ganggu duit kamu. Sehingga lancar. Karena masalahnya apa? Begitu wafat kadang-kadang ahli waris lupa dengan kita. Walaupun ada 3 pintu ruko, dia dah berbagi. Nanti begitu giliran tahlilan dia tunjuk-tunjukan, abang bela katanya, abang sudah banyak ngabiskan duit ayah. Begitu. Udah lupa masing-masing nafsi-nafsi. Tapi kalau diamanahi begitu, jatah yang ini
Jatah kamu semua, yang ini untuk ya, supaya tidak ada makai duit kalian. Tidak ada yang cemburu, tidak ada yang marah-marah. Begitu dia. Kalau banyak, kalau tak ada yang dibagi apa bisa, ya kan? Kemudian berikutnya lagi, sabar yang di menjalankan ketaatan ini 600 derajat. 600, yang tadi 300 musibah, yang menjalankan ketaatan nih 600. Berat Pak menjalankan ketaatan nih. Kita orang baik nih, sering-sering kadang ada masalah. Ngapalah kita yang sakit. Kadang-kadang ngomel di hati itu. Coba yang ahli maksiat tuh dibikin sakit. Nampaknya sehat bugar be. Kita ini ada be kadang masalah. Itulah namanya sabar berbuat baik. Ya. Ini pengurus masjid nih. Saya kira jarang-jarang pengurus masjid nih yang sepi dari omelan dan kritik. Ya kan? Kurang dikit diprotes. Kurang dikit hitungan tuh. Kena lah. Padahal dia free. Tak ada gaji mereka nih. Ngeri tak tuh. Ya kan? Kurang duitnya kena kita. Padahal sama sekali tak ada honornya. Entahlah Al-Ansar. Ada tak honor ketua umum? Ngerinya itu ngurusin, apalagi bendahara itu. Tiap lalu lalang duit. Kalau iman tak seton habis nih. Ya kan? Tiap hari. Begitu kurang habis kita kena. Maka itu tadi bil maklum lah, ada kurang dikit dengan pengurus, maklum dikit lah ya. Yang penting dia melaporkan jelas, tak ada yang mencurigakan. Insya Allah sian dia ngitung tiap hari, ngitung duit orang bukan duit dewek. Nah itu amal dia, jadi bertolak angsur lah kita, ya kan. Nah itu. Yang ketiga, sabar dalam hal menahan diri dari maksiat. Itu 900 derajat. Kalau yang 600 tadi, dasar bumi ujung langit, jauhnya antar derajat tuh. Kalau yang 300 pertama, antar derajatnya itu langit dan bumi. Kalau yang 600, pahala bagi kesabaran dalam berbuat taat, itu 600 derajat, antar derajat, keraknya bumi, ujungnya langit. Yang tertinggi sabar dalam menahan maksiat. Ini bulan puasa nih. Kalau sempat nanti ada pembagian proyek tender, di situ terjadi tarik menarik, laju tidak, hanya siram tidak, itu bertarik-tarik dia tak. Kalau lolos menahan maksiat tuh, berarti dia yang 900 derajat itu. Antar derajat itu keraknya bumi, ujungnya langit 2 kali lipat. Besar pahala menahan diri dari maksiat. Mana kadang-kadang di bulan puasa itulah dia datang. Kalau tak bulan puasa tak ada tuh proyek itu datang. Kalau yang cantik rupawan, ganteng, itu terkait dengan maksiat fisiknya itu. Ini bagi yang tua-tua tak masalah, yang bagi muda-muda nih, tarikan maksiatnya tinggi. Kalau bisa bertahan jadi pemuda masjid, itu mengerikan, itu nahan itu luar biasa. Yang berat itu jadi orang kaya Pak, akses maksiat itu terbuka. Kalau orang susah, manalah akses sebahagiannya tak bisa disalurkan. Kalau jadi orang kaya bisa nahan, bisa berasap kepala itu. Ini yang pergi dinas-dinas, macam-macam saja. Ada kongres partai kah, organisasi, ada kedinasan. Kalau pagi sampai sorenya pelatihan, malamnya pelatahan. Ngapa kita semak di hotel ini, lajulah kita, kapan lagi, jauh dari, itu mulai. Ustadz pun bisa miring kopiahnya. Iman turun, kongres di Bali. Seminggu tahan iman, 2 minggu jebol. Sekali-kali tak pola katanya, mulai. Jangan dicoba orang Al-Ansar yang baik nih, kalau begitu
nyeleneh, Allah langsung tegur, itu masalahnya. Nih kalau ada yang niat mau ke naik klub, hati-hati, orang baik itu cepat ditegur Allah. Begitu nak datang langsung ada Satpol PP lah. Sementara member tetap tidak pernah dirazia. Orang Al-Ansar nak jumpa sekali pun langsung ada patroli. Nah, susah jelaskannya. Awak pengurus. Macam mana? Sekali itulah kalau ketangkap susah jelaskan. Seluruh jamaah mengatakan kita bermasalah. Padahal tidak. Singgah parkir cuman. Macam mana nak jelas? Itu tandanya orang baik. Orang baik cepat ditegur. Nah, jadi tandanya kalau pengen maksiat kemudian ada hambatan, itu berarti teguran Allah. Jangan diteruskan. Begitu pengen maksiat malam-malam, ban kempes sudah balik. Berarti Allah kasih tahu. Masih juga ke bengkel mompa ban, bengkak namanya. Hujan lebat ternyata. Pulang tuh, Allah tegur. Cepat pulang. Gagal misi. Setan katakan lain waktu. Kan begitu. Itu beratnya. Yang tahan sabar atas hal ini, maka dia pahalanya 900 derajat. Yang ketiga, setiap kita ini pernah berbuat baik, taat. Ya, iman naik. Alhamdulillah Ramadan ini bisa dimulai dengan pengajian dan sholat. Itu iman lagi bagus. Menjaga ini nih. Harus ingat, dia bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa juga menjauhkan. Jadi dalam keadaan taat itu bisa bikin jauh, bisa bikin dekat juga. Maksudnya bagaimana bikin jauh? Kalau tidak ingat siapa yang memberi kita kekuatan. Jadi jalannya kalau supaya kita dapat ridha Allah, taat, mesti pertama ingat siapa yang memberikan kemampuan untuk hadir di Masjid Al-Ansar ini. Bukan kita. Allah mengkondisikan kita. Bikin kita tidak ada masalah kesehatan. Bikin hati kita ringan. Bikin orang rumah mendukung. Ayah ngaji lah katanya. Pergilah lagi. Pergi. Kadang ada kita yang mau semangat ibadah tapi orang rumah bilang, jangan deh. Aku ada nak minta urusan nak ditemani, gagal. Tapi Allah dukung. Maka ketika berbuat taat, jangan merasa diri, tapi Allah lah yang titip kekuatan. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Ini kata Sahal bin Abdullah Al-Tustari, ulama salaf, ahli tasawuf besar. Ikhlas ini adalah amalan terberat. Terberat. Apa sebab? Karena tak ada kepentingan nafsu di sana. Kan hampir semua amal kita ini ada titipan nafsu bertanya. Nak ngaji itu apa lo kak dapat? Kan begitu ditanya tuh. Maka lihatlah Pak, kalau di masjid lain tuh, kalau malam Jumat Yasinan, itu terpulang di mana diadakan dan siapa mengadakan. Kalau di masjid relatif sepi, tapi kalau di rumah orang kaya insya Allah ramai 3 kali lipat. Kalau kemudian pindah minggu depannya rumah orang biasa, turun, karena dia sudah membedakan nasi minyak dengan lontong. Nah itu sehingga agak sepi. Nah itulah tadi ikhlas bertarung tuh. Nah, tapi teruslah beramal. Mudah-mudahan di antara ikhlas itu adalah dia. Contoh ikhlas itu sedikit, susah. Yang bisa saya misalkan contoh ikhlas itu adalah mak dengan anak. Atau ayah dengan anak. Itu termasuk contoh yang rata-rata ikhlas. Ya. Kalau anak ke ayah, anak ke mak, jaranglah. Minta maaf kita semua tuh begitu. Kalau giliran anak sakit luar biasanya pontang-panting ayah mak untuk ngurusi anak. Jungkir balik, berapa lama pun di rumah sakit dijaga. Coba kebalikannya, kira-kira apa? Kebalikannya. Ayah mak yang sakit, anak berapa lama tahan? Tak tahan, tak tahan.
Walaupun anaknya banyak, dibikin daftar tunggunya, tak tahan. Kadang-kadang konflik. Nah, itulah nasibnya orang tua. Kejadian fakta, ada yang meninggal setelah mulai pulih gara-gara anak ribut soal biaya. Jam 7 malam sudah bagus, stabil tekanan darahnya. Dia serangan stroke ya. Setelah beberapa hari dirawat. Tapi jam 11 wafat. Pemicunya di jam 9 dan 10. Apa dia? Anak di balik layar ribut. Ini yang bayar ini macam mana yo? Di Teresia. Di balik tabir. Ternyata orang koma, orang sekarat ini kupingnya tajam. Anak mulai ribut nak nutup biaya rawat. Lah mau ayah ini nampaknya. Kan mulai. Maka doa anak tuh sering-sering, ya Allah, kalaulah memang baik beliau ini, ayah kami ini, sehatkanlah. Tapi kalau kau berkehendak lain, lajulah. Begitulah lebih kurang. Ya, lebih kurangnya begitu. Tapi kalau ayah terhadap anak sakit mati-matian, enggak, ibu apalagi, ya Allah sembuhkanlah dia, kalau bisa ditukar-tukarlah, biarlah aku yang di sini. Itu. Tapi kalau anak, kan begitu. Apa pula ditambah lagi yang menasehati, kalau kalian semua redho, ini cepat meninggal katanya. Cocok lah. Redho. Meninggal lah ya akhirnya. Itulah nasib ikhlas ya. Yang kedua, ikhlas diantaranya itu memberi makan hewan, rata-ratanya ikhlas. Misalnya kita pergi ke taman, ada macam ikan-ikan banyak atau burung-burung. Melepas itu rata-ratanya cukup ikhlas, tak diingat lagi lah. Mana-mana pun burung, tak tahu kita ini burung siapa nah, cowok cewek, enggak lah. Tak tahu lagi mana tinggalnya, kita tabur. Tuh ingat, itu ada ikhlasnya lumayan. Yang ke berapa lagi? Ketiga, kameramen yang tak masuk dalam foto. Kan sering kan orang berfoto, dia tidak ada masuk dalam tuh. Yang di sini makanya minta ampun. Sekali lagi katanya, sekali lagi. Miring, gelap, kalau sekali lagi. Yang di foto, yang moto itu tak dapat sabah apa pun. Insya Allah ikhlas, walaupun sebagian tertekan karena atasan ya nak foto. Itu. Dah, itu sabar. Kita ini sampai isyraq kan Pak. Ngaji ini tak boleh lama-lama. Pasti wattnya redup. Baterai itu. Apalagi yang nyender ke dinding. Tak lama. Turun. Setelah ini ada lontong enggak? Tak ada. Tambah redup. Mudah-mudahan dapat pahala. 1000 rakaat semayang sunat ya. Ngaji ini ya. 1000 rakaat. 1000 rakaat itu berapa? 2 bulan tarawih 20 rakaat ada? Ada. 20 kali 30. 600 ya. Lebih kurang lah. 2 bulan lebih kurang. Kalau sanggup 20 rakaat. Sini 8 kan? Melawan ya. Ayalah. Berapa saf Haji? 4 malam pertama. Iya. Oke, mantap. Malam kedua di masjid lain, 20 rakaat juga. Itu yang sabar. Kemudian tadi ketaatan itu jawabannya mesti ingat siapa yang memberi kekuatan. Yang kedua ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas itu 3 kata Imam Syekh Nawawi Bantani. Syekh Nawawi Bantani bilang ikhlas itu 3. Tingkat terendah jadilah ya. Tingkat terendah itu beramal baik untuk mendapatkan kebaikan akhirat dan dunia. Kita sholat duha. Untuk apa sholat duha? Supaya rezeki lancar. Itu ikhlas kelas 3 tuh. Kenapa mengamalkan surah Waqiah? Supaya rezeki tak putus. Itu ikhlas nomor 3. Masih ada kepengen dunianya. Kenapa sedekah? Supaya lancar rezeki, panjang usia. Itu ikhlas juga, cuman kelas 3 lah, kelas kita lah tuh. Ya. Naik di atas itu tujuannya tiada lain untuk
dapat tempat terbaik di akhirat. Dia tidak duniawi dah. Dia ngamalkan surah, baca surah Al-Muluk, ratib, baca Quran, tak ada berpikir kebaikan dunia dah. Dia hanya kepengen untuk bekal akhirat. Itu kelas 2. Yang tertinggi, tak ada kepentingan dunia, tak ada kepentingan surga, hanya sebagai pengabdi Allah. Jadi ingin hanya senang, redha dengan kekasihnya. Itu kelas waliullah ya. Mudah-mudahan seluruh jamaah sampai ke makam itu ya. Kemudian yang terakhir, kalau kita maksiat, iman lagi turun, buat salah, zalim, apa tuntutan Allah? Tuntutan Allah adalah hadirkanlah taubat. Tubu ilallahi tauban nasuba ya. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, kata Allah dalam Al-Quran ya. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, bertobatlah sekalian kalian kepada Allah. Taubat itu balik ke pangkal, tabaya tubu taubah, balik ke asal. Kalau orang sesat ke gunung tuh biasanya suruh pulang ke pos, balik ke pangkal. Dan kita dianjurkan Allah untuk taubat. Unik ya, Allah ini kita buat taat senang dia, kita buat salah balik ke pangkal dia juga senang. Biasanya kita manusia kalau orang buat salah sama kita, kita marah, dendam. Walaupun dia sudah mungkin berbenah, masih ada tersisa. Tapi Allah, ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang terlewat batas zalim pada diri mereka. La tayasu min rahmatillah, jangan putus asa ya. Innallah yaghfiru dzunuba jami'ah, Allah ampuni semua dosa. Ingat tuh, semua dosa. Dosa syirik bagaimana? Dosa syirik diampuni kalau taubat. Yang tidak diampuni, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, itu syirik tidak diampuni kalau sampai dia berlaku syirik dan tak pernah taubat. Meninggal dunia, game over. Kalau yang lain buat salah, wafat, ada kemungkinannya masih terbuka. Tapi kalau syirik, meninggal, kunci sudah. Nah itulah, nak berjaga-jaga jangan sampai masuk ke syirik itu, karena tak ada garansi. Kalau kita ada garansi wafat tanggal sekian, masih bisa berpikir. Nauzubillah ya, hati-hati. Nah itu. Jadi apa? Ketika berbuat salah, tuntutannya adalah taubat. Dan komponen taubat adalah istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rasul katakan, aku istighfar, la astaghfirullah fi kulli yaumin, itu 70 marrah, 70 kali istighfar. Itu Rasulullah yang tak buat dosa. Apa pentingnya istighfar buat Rasulullah? Orang dia tidak salah. Ulama mengatakan itu bentuk bahwa dia taat kepada perintah Allah, bukan karena dia berdosa atau tidak. Karena Allah perintahkan beristighfar, dia taat jalani. Tapi kalau kita memang kita membernya dosa ya. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah, orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tak berdosa. Karena kita tidak tahu kapan meninggal, maka taubat setiap hari kita lakukan. Salat sunat taubah kita buka sebagai salat pembuka qiyamul lail malam. Setelah salat sunat wudhu kalau mau, baru salat taubah dulu, bersih-bersih, baru lanjut yang lain. Nah itu. Kalau ingin jadi waliullah, doakan umat. Kalau jangan ingin ya. Karena seluruh waliullah itu doanya itu kalau qiyamul lail doanya untuk umat.
Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ampuni ya Allah umat Muhammad yang semua nih yang taat maksiat, ampuni. Itu dia tidak minta untuk dirinya lagi kalau wali Allah, seluruhnya untuk sesama. Kalau kita belum sampai, kita masih ingat tetangga kita yang jahil, ada dosa, dosa lah, yang loke, dosa. Itu kita masih milah-milih. Tapi kalau ingin jadi wali Allah harus lapang lepas dari itu. Kaitan dengan puasa, itulah dia. Puasa ini membuat kita insya Allah spiritual makin baik. Semua itu tuh Pak, kita tahu ya. Tapi kenapa masih ada orang yang berbuat salah? Iblis itu bukan lagi tidak tahu tentang Allah. Dia alim, dia tinggi, haris dah. Dia penjaga kunci kebaikan dah. Kenapa dia melanggar? Ada penyakit apa dia? Takaburnya. Nabi Adam itu kurang tahu apa lagi tentang Allah dan akhirat. Kenapa khilaf? Karena ada tamaknya. Qabil itu anaknya Adam. Itu juga tahu tentang Allah dan ayahnya Rasul dan Nabi. Kenapa salah juga? Karena ada dengkinya. Maka kita masih di bawah ancaman kontrol sifat-sifat itu. Disitulah kita berjuang terus-menerus hari demi hari. Puasa ini melahirkan semangat untuk berjuang itu. Al-mujahidu man jahada ala nafsi. Orang jihad itu adalah yang berjuang terus melawan hawa nafsunya. Jadi kalau kita berjuang, wafat, mudah-mudahan kita dikategorikan orang yang jihad fi sabilillah. Yang menguasai hawa nafsu, dah banyak orang yang sesat. Sudah kaya masih ngoplos lagi, itu parah. Sudah jadi direktur, aduh, masih ngoplos lagi, itu udah kelewatan. Itu nafsunya udah. Ada juga yang kadang naik kadang turun, ya macam kita inilah, musiman. Ada juga yang nafsunya sudah tak bisa lagi berbuat apa-apa, sudah dikendalikan. Itu Sayyidina Umar contohnya. Kata Rasul, Umar nih, kalau setan lewat satu jalan gangnya sama, lewat depan Al-Ansar, berbelok setan tuh, ngambil jalan lain. Karena apa? Karena dia sudah menguasai hawa nafsunya. Jadi itu Sayyidina Umar. Setan yang ngeper, berat katanya nih. Itu ya. Itu mudah-mudahan kita dalam perjuangan dan menjadi bagian orang yang dapat mengontrol hawa nafsu. Insya Allah Ramadan inilah yang membantunya ya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang demikian, mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi hamba yang lebih baik, yang dapat bersyukur atas nikmat, sabar atas semua cobaan dan segala ibadah yang Allah perintahkan, dan serta kita dapat meraih ikhlas karena Allah Ta'ala, sehingga amal-amal kita menjadi nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala'afu minkum subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah was salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.